Misalkan kalau saya ini di Jawa Barat ya, ini total sekolahnya ada sekitar 19 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah. Salah satunya adalah penetapan nomor rekening sebagai persiapan penyaluran dana BOS untuk tahun 2022. Bapak dan Ibu, para pengelola BOS dimanapun Anda berada, untuk tahun 2022, rekening satuan pendidikan akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Tentu hal ini untuk mengurangi terjadinya retur atau mengurangi keterlambatan penyaluran dana BOS itu sendiri. Sehingga untuk tahun 2022 rencananya rekening akan dibuatkan menjadi rekening standar dan penetapannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Seperti apa sebetulnya penetapan rekening satuan pendidikan untuk tahun 2022 ini dan bagaimana cara mengeceknya, kita akan membahasnya pada dalam video kali ini. Bapak dan Ibu, pada tahun 2020 lalu, penyaluran langsung ke rekening sekolah ini berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan yang positif. Tentu saja, penyaluran BOS secara langsung mengurangi keterlambatan itu sekitar rata-rata 32% atau 3 minggu lebih cepat. Nah, kemudian dalam survei Kemdikbud sendiri, sekitar 85,5% responden dan pemerintah daerah memandang penyaluran ke rekening sekolah ini memudahkan atau sangat memudahkan. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa untuk tahun 2020 saja Kemdikbud telah menyalurkan kepada 216.300-an sekolah dengan tingkat retur yang menurun pada tahap kedua. Pengambil alihan penetapan nomor rekening itu oleh Dinas Pendidikan ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya retur itu sendiri atau keterlambatan. Yang terjadi selama ini di tingkat satuan pendidikan yaitu adalah inkonsistensi data rekening menjadi salah satu penyebab terjadinya retur atau gagal transfer. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari ini, penyebabnya adalah sekolah selalu merubah data atas nama rekening setelah pengajuan rekomendasi penyaluran. Nah, kemudian perubahan jenis rekening dari rekening biasa ke rekening giro. Tidak ada transaksi dalam beberapa bulan terakhir, kemudian juga rekening tutup. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh perubahan nomor rekening itu ya. Perlukan keterlibatan Pemda dalam pemantauan rekening sekolah. Ini jelas sekali ya. Sehingga pada tahun 2022 rekening satuan pendidikan itu akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu juga di sini bisa melihat untuk tahun 2020 ini baru sebagian kecil Pemda yang melakukan penetapan rekening. Kemudian masih banyak sekolah yang melakukan perubahan rekening tanpa validasi dari pemerintah daerah. Sehingga terjadi resiko returnya yang sangat tinggi. Kemudian di tahun 2021 ini terjadi peningkatan Pemda yang melakukan penetapan rekening sekolah. Dan masih banyak sekolah yang melakukan perubahan rekening tanpa validasi dari pemerintah daerah. Target 2021 seluruh Pemda sudah melakukan penetapan rekening. Nah, ini resiko returnya masih tinggi untuk tahun 2021 kemarin. Terbukti ya, ada beberapa satuan pendidikan yang masuk ke dalam gelombang 2, misalkan gelombang 3 dan sebagainya, bahkan tidak cair sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah memang inkonsistensi rekening itu sendiri, terjadinya perubahan-perubahan di tingkat satuan pendidikan atau bahkan salah dalam penulisan sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan retur. Nah, rencananya untuk tahun 2022 yang ini tidak terjadi perubahan rekening di satuan pendidikan dan outputnya nanti tidak ada retur atau zero retur. Ini harapan dari pemerintah begitu ya, bahwa untuk persiapan penyaluran dana BOS tahun 2022 rekening satuan pendidikan itu akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana proses penetapan rekeningnya itu menjadi bagian tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan. Biarkan saja Dinas Pendidikan nanti yang akan mendata setiap rekening dari satuan pendidikan. Nah, lalu kemudian banyak sekali pertanyaan yang muncul di tingkat satuan pendidikan. Apakah rekeningnya akan berubah atau dibuatkan baru atau seperti apa? Nah, kalau menurut saya sendiri, rekening sekolah yang sudah aktif ataupun juga yang sudah tidak ada masalah kemarin itu tidak akan dirubah sama sekali. Hanya
jikapun lembaran cek gironya sudah habis, itu akan diganti oleh bank penyalur. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu bahwa nomor rekening itu tidak akan dirubah. Hanya saja lembaran ceknya itu akan diganti oleh bank kalaupun memang di satuan pendidikan sudah habis. Begitu ya. Bapak dan Ibu juga bisa melihat di sini apakah rekening Bapak dan Ibu itu sudah ditetapkan oleh dinas atau tidak. Tentu saja kita harus mengeceknya di portal BOS. Bapak dan Ibu tinggal masuk saja di BOS Kemdikbud, kemudian bisa login ya. Nah, di sini di bawahnya Bapak dan Ibu bisa melihat ini update terakhir status penetapan rekening sekolah per jenjang ini. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat. Nah, kemudian untuk status penetapan rekening sekolah per provinsi, Bapak dan Ibu juga ini bisa melihat di sini. Nah, di sini ada jumlah sekolah, kemudian juga ada status update dinas dan sebagainya. Jika rekening ini sudah diupdate oleh dinas, maka di sana ini akan siap ditetapkan sebagai penerima dana BOS, gitu ya. Nah, bagaimana dengan cara mengecek sekolah kita apakah nomor rekeningnya sudah ditetapkan atau tidak? Bapak dan Ibu tinggal masuk saja di jenjang di sini. Kalau saya mengeceknya di sekolah dasar misalkan ya, kita cek aja di sini detail. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Kemudian cari saja provinsi yang ingin Bapak dan Ibu cari. Misalkan kalau saya ini di Jawa Barat ya. Ini total sekolahnya ada sekitar 19 ribuan. Kemudian kita lihat detailnya seperti apa. Kemudian juga Bapak dan Ibu nanti dibawa ke halaman tiap kabupaten. Ini untuk kabupaten ada 1.500-an. Detailnya, misalkan kalau saya di Kecamatan Cisewu di sini 27 dan ternyata di sini masih 0. Artinya ini belum ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jika memang keadaan yang seperti ini, berarti Dinas Pendidikan sekarang sedang mengumpulkan data dari setiap satuan pendidikan. Dan itu memerlukan waktu yang lumayan cukup lama agar nanti tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran. Kemudian juga, nah itu ya Bapak dan Ibu, jadi untuk tahun 2022 bahwa rekening itu akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga nantinya Bapak dan Ibu itu tidak lagi ada perubahan-perubahan rekening di Dapodik, tidak ada perubahan-perubahan rekening yang menyebabkan terjadinya retur. Demikian Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan terkait persiapan penyaluran dana BOS untuk tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rizal Jibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.